Dan itu pemangkasan jadi ramai karena apa? Karena satu, bahwa pemimpin kita ini kebanyakan itu politis, Mas. Jadi karena politis, aromanya memang dari parpol-parpol itu, ya, kemudian dia tidak paham betul yang namanya orientasi pembangunan. Justru kreativitas itu dituntut. Bagaimana yang 20% APBN modal itu sudah keluar 75 T. Iya. Masa dari 75 T keluar modal kita nggak mampu menarik investasi? Nah, berarti ketua IKN yang harus inovatif, cerdas, cari cuan. Artinya PU dipotong ini, IKN bagaimana? Nah, IKN siji mengalami situasi yang kemudian asumsinya mau nggak mau terus mangkrak. Karena apa? Karena selama ini kita asumsinya tergantung kepada namanya APBN. Bukan KPBU tadi. Sebenarnya KPBU-nya yang harus menjelaskan. Ini membangun ibu kota itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah dilakukan semuanya. Jadi kalau ada kekurangan di sana-sini, itu wajar. Daripada kita sibuk mencari siapa yang salah, ya kita memperbaiki yang kurang. Halo Sobat EN, ketemu kita di Mimbar Bebas Diskursus.net. Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 dari Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 nyata-nyata bikin kepala kementerian dan lembaga pusing 7 keliling. Pasalnya, anggaran lembaga yang mereka pimpin dibabat dan ada yang ekstrim. Misalnya contohnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Pagu anggaran mereka awalnya 111 triliun rupiah. Dibabat 81 triliun rupiah hingga tinggal tersisa sekitar 30 triliun rupiah saja. Lalu bagaimana dengan IKN? Menteri PU Dodi Hanggodo nyata-nyata bilang, terang-terangan bilang, jangan tanya soal progres IKN karena anggarannya diblokir. Nah, kata diblokir ini nih agak-agak sensitif. Adakah ini gejala bahwa IKN akan menjadi mega proyek malah yang akan mangkrak? Kita akan coba cari tahu jawabannya di siniar ini. Tapi sebelum berangkat bersiniar, sila Sobat EN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah ludes menonton, boleh juga untuk like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Sobat EN, saatnya saya perkenalkan narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Di sebelah kanan saya ada pengamat kebijakan publik, saya panggil Mas ya, Mas Trubus Rahardiansyah. Yeah. Di sebelah Mas Trubus ada, wah ini saya panggil Kang ya, biar lebih enak gitu. Kang, mantan Sekretaris Otorita IKN, Kang Ahmad Jaka Santos Adwijaya. Ini mantan, nanti akan saya perdalam lagi nih, kenapa mantan gini. Karena di IKN ada yang juga sudah mundur. Kan? Nah, itu nanti bukan mantan, itu udah mundur. Jadi nanti saya coba tanya nih. Terima kasih Anda berdua sudah datang bersama saya. Ini saya pengen mengklarifikasi nih. Terutama dari Kang Jaka dulu deh. Ya. Kata blokir ini kemudian jadi ramai nih. Ya. Ada yang menginterpretasi, ya ini di stop anggarannya, walaupun sementara gitu kan. Tapi ada yang bilang nggak begitu gitu. Nah ini kan publik jadi terbingung-bingung nih. Jadi sebenarnya kata blokir itu gimana interpretasi yang benarnya nih, Kang Jaka? Jadi saya memang menyikapi fenomena pembahasan tentang anggaran negara ini ya. Bukan hanya IKN dulu ya. Kan yang diblokir bukan cuma IKN. Iya. Itu memang menurut saya ini persoalannya di mana ini? Nah. Saya melihat awal masalahnya justru kata blokir itu sendiri. Kita menggunakan bahasa asing untuk menjelaskan suatu peristiwa yang kalau digunakan itu menimbulkan persepsi yang berbeda-beda karena pemahaman orang terhadap kata blokir tidak selalu positif. Padahal blokir yang dimaksud di sini belum tentu negatif. Ya. Jadi pengalaman saya ketika anggaran awal tahun baru dimulai, apalagi sekarang terjadi pergantian presiden ya, lalu ada keinginan untuk merevisi atau mengoreksi, pasti nilai yang akan digunakan itu akan berubah untuk persatuan mata anggaran. Sehingga otomatis harus dilakukan revisi. Gitu ya. Nah, ketika belum mau melakukan revisi, artinya belum ada yang boleh ditarik. Ya, dicairkan. Karena apa? Jumlahnya belum tentu. Sehingga orang misalnya tadinya, oh saya rencana mau beli meja 100. Tahun ini nggak boleh 100. 50 dulu aja.
Berarti kan dia, berarti anggarannya kalau meja jadi 50, kursinya juga disesuaikan, karpet dan lain-lain. Nah, akhirnya semua harus dihitung ulang. Ya. Nah, jadi sebetulnya yang saya lihat, blokir ini nuansa tujuannya adalah evaluasi dan hitung ulang. Sehingga harus ada tindakan menahan diri. Cuma masalahnya berapa lama, apa saja yang dilakukan hitung ulang, dan kenapanya itu yang tidak dijelaskan secara rinci. Nah, persoalan yang kenapa, ini kan kita baca, ada beberapa KL yang tidak diubah. Artinya apakah yang merancang anggaran di KL tersebut hebat? Bisa paham perubahan di 2025 sehingga mereka tidak terlalu terpengaruh. Sementara yang lainnya terkena perubahan. Artinya apa? Apa ini dulu overshoot, terlalu ekspektasi tinggi, ya mengajukan demikian. Saya dulu ikut proses perencanaan penganggaran untuk OIKN. Dari mulai 27 triliun, sehingga akhirnya yang di-approve oleh Komisi 2 dan dibawa ke Badan Anggaran dan diketok oleh DPR, yang kemudian ditetapkan di Perpres, itu adalah sekitar 6,3 triliun untuk 2025. Ya. Nah, itu sampai Perpres nih bulan November kalau nggak salah Perpresnya. Tapi kan terus keluar Inpres baru Januari ya. Nah, Inpres keluar diminta lagi untuk merevisi. Dan sepengetahuan saya terkena lagi tuh potongan sekitar 4,8 triliun yang direvisi ya, ada disesuaikan. Tapi belakangan ada lagi berita, Pak Basuki sebagai kepala otorita mengajukan tambahan 8,1. Kan gitu ya. Jadi ini bicara sebetulnya tadi revisi anggaran itu berapa yang sebetulnya harus diperlukan, setiap kementerian lembaga itu seperti apa, argumentasinya seperti apa, yang betul yang mana. Nah, itu belum selesai kalau saya lihat sekarang ini. Karena untuk otorita IKN sendiri, itu di luar PU ya. Otorita IKN sendiri itu memperhitungkan anggaran 2025 itu juga ada dasar hukumnya. Karena mulai 2025 beberapa aset itu kan dialihkan, yang selesai dibangun. Berarti kan harus dirawat, berarti harus dianggarkan. Di sisi lain sudah mulai dibebani harus membangun sendiri. Tidak semuanya di PU lagi seperti zaman saya. 2022, 2023, 2024 semua pembangunan infrastruktur itu di PU. Ya, maksimalkan di sana. Nah, sekarang kan sudah mulai ada dibagi, makanya ada anggaran 4,8 triliun itu untuk membangun. 1,5 atau 1,2 sekian itu untuk perawatan. Tapi kemudian ada revisi dipotong. Tapi kemudian ada lagi diajukan. Nah, artinya ini kan belum selesai pembahasannya. Jadi kata blokir itu jadi mengkhawatirkan memang karena konotasinya negatif. Mungkin kita harus mencari kata yang lebih tepat ya, ahli bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau kegiatan seperti itu untuk negara itu yang supaya diterima dengan baik oleh masyarakat itu apa? Jadi kata blokir bukan katakanlah terminologi yang benar-benar lekat khas dengan katakan area keuangan negara gitu. Iya. Tapi kan di masyarakat kan nggak semuanya mengerti sistem keuangan negara. Yang mereka paling blokir tuh kayak jalan diblokir, rekening diblokir. Itu kan negatif semua tuh pemahamannya. Nah, tapi sebenarnya umum untuk keuangan negara kata blokir itu. Iya, blokir anggaran, terus ada istilahnya dibintangi. Kan dulu kan ada istilah-istilah gitu ya. Nah, itu artinya sesuatu yang belum fix untuk dapat dilaksanakan. Jadi diblokir atau dibintangi, nanti ditanda. Bahkan ada automatic adjustment. Nah, itu kan dulu juga sempat terjadi, tahun-tahun itu aja sempat. Automatic adjustment 10% tuh dari anggaran yang ada, dianggap jangan dipakai, jangan dihitung dulu nih. Belum tentu bisa dipakai. Nah, tapi kalau setelah berjalan beberapa waktu, lalu ada evaluasinya, oke, sekarang ternyata bisa diteruskan, baru automatic adjustment-nya bisa dibuka. Itu yang saya alami ketika berurusan dengan sistem penganggaran negara, baik itu ketika membahas dari mulai perencanaan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, maupun ketika mulai mencairkan. Jadi memang ada beberapa istilah yang di dalam administrasi keuangan negara itu mungkin tidak begitu pas dipahami oleh publik. Begitu ya, prakteknya agak berbeda gitu. Mas Trubus, ada komen tentang ini? Kata blokir itu yang kemudian jadi rame, media kan juga mewartakannya, itu kan keluar dari mulut Pak Menteri PU, bukan media yang mengarang-arang kata itu. Iya. Jadi kalau dari sisi kebijakan publik sebenarnya
itu kata blokir itu mengindikan ada situasi kepanikan. Kepanikan. Ada ngeri-ngeri sedap. Karena situasinya ngeri-ngeri sedap dan panik, sehingga istilah blokir ini menjadi terminologi yang cenderung dipahami oleh publik itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin lagi akan dilakukan. Jadi sudah istilahnya di portal itu sudah tutup, sudah close gitu. Nah sebenarnya istilah dalam administrasi negara, kalau kita dulu kuliahnya public administrasi kan, nah itu sebenarnya istilahnya penyesuaian, bahasanya itu menyesuaikan. Artinya ya di situ ada disesuaikan dengan melakukan kajian, tapi lebih cocok memang penyesuaian harusnya. Jadi kalau bahasa sederhana dalam proses penyesuaian itu lebih bisa diterima oleh publik. Cuman ini kan tidak semua pejabat publik itu memahami diksi-diksi dari ini masalah tadi disebut Pak, ini masalah finansial keuangan. Ya, jadi ini yang menyebabkan kemudian terjadi istilahnya ya kegemparan, kegaduhan, kehebohan. Kan itu ya, dari bahasanya itu seperti itu. Nah, yang kedua memang saya melihat istilah pemblokiran untuk IKN ini memang lebih diangkat ke sisi politik sih Mas. Jadi politik di mana kemudian ada upaya untuk memang selalu di Republik ini begitu ganti pemimpin itu ganti kebijakan dan antar pemimpin itu seringkali tidak ada ini korelasi yang berkelanjutan. Jadi begitu dari Bu Megawati ke Pak SBY selesai Pak SBY mengundang baru, Megawati enggak mau beda, terus dari SBY ke Pak Jokowi beda lagi, ya kan kemudian nih karena kemudian di situ kepentingannya politik. Contoh Hambalang, kenapa Pak Jokowi tidak mau melanjutkan Hambalang? Padahal sudah banyak uang yang dikeluarkan. Harusnya di situlah cara berpikir berkelanjutan sebagai pemimpin itu menghargai pemimpin yang sebelumnya. Apapun yang sudah dilakukan oleh pemimpin pada saat itu adalah yang terbaik saat itu. Kita nggak bisa mengkritis kenapa dulu di zaman Soekarno harus merdeka tanggal ini, nggak bisa. Itu sesuatu pilihan yang baik, tepat pada saat itu. Meskipun orang mengatakan, nah kita terus akhirnya berhadapan dengan agresi Belanda 2 kali, berhadapan dengan musuh Jepang, berhadapan dengan negara. Itu kan orang sama dengan yang sekarang. Saya melihat lebih kepada bagaimana kemudian publik itu terpolarisasi, terbelah, Mas. Terbelah oleh apa yang pro IKN lanjut, ada yang kemudian istilahnya IKN itu stop. Karena apa? Karena yang stop ini lebih mengorientasikan kepada sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak itu apa, prioritas. Prioritas sekarang selain yang disebut oleh Presiden namanya Astagita, kan ada prioritas sebenarnya yang paling mendesak apa itu penciptaan lapangan pekerjaan. Mengingat Indonesia ini situasinya adalah mengalami istilahnya penurunan kelas, Mas. Kan kelas menengahnya turun dari bawah karena menganggur, ya kan. Nah inilah kemudian kita dalam jujur saja gagal. Pemerintah kita itu dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Begitu apa yang terjadi, kita selalu berpolitisasi, UMP dinaikkan terus, kemudian tunjangan-tunjangan tukin oleh pemerintah dinaikkan terus, ujung-ujungnya si pemberi kerja itu umumnya nggak kuat, Mas. Karena memang pemberi kerja ini kan terdiri dari ada yang pemodal besar kantong tebel, ada yang kantongnya tipis, pas-pasan kan. Di sinilah kemudian sementara aturan sudah dibikin sedemikian rupa, UMP-nya harus naik, tukinnya harus ini. Nah, ini yang menyebabkan kemudian situasi kepanikan ini menyebabkan istilah blokir yang sebenarnya hal yang biasa-biasa saja, wajar biasa diblokir, menjadi sesuatu yang sangat heboh politis gitu. Jadi Menteri Dodi Hanggodo tidak salah mengucapkan terminologi blokir ya? Oh tidak. Dalam pengertian ujian publik karena itu menunjukkan transparansi yang sudah dilakukan. Artinya bahwa memang di situ tidak ada kegiatan yang bisa dikatakan progresif, Mas. Karena yang ditanyakan bagaimana kemajuan progresif tentang ini, ya jawabnya malah diblokir bagaimana mau progresif. Ada aktivitas, sekedar aktivitas, makanya yang konteksnya adalah ini ya kalau bahasa ujian publik itu lebih ke inkremental aja lah, nambah-nambah yang kira ini diperbaiki, menyelesaikan yang belum diselesaikan karena beberapa gedung kementerian belum. Nah gitu. Nah kemudian ada juga yang rame ini kan karena Pak Prabowo kemudian Presiden sekarang membentuk kementerian lembaga baru lagi, yang lebih banyak lagi kan, ini otomatis kemudian mempengaruhi bagaimana nanti infrastruktur ada di sana karena gedung-gedung kan dulu waktu itu ditetapkan 34 waktu itu ya. Jadi ini nambah lagi misalkan seperti itu sehingga
apa yang disampaikan Pak Dodi lebih menempatkan kepada bagaimana kemudian realitas ini IKN itu memang dalam posisi yang tidak baik-baik saja gitu loh Mas. Isinya itu. Tapi ada kritik bahwa itu terminologi itu tidak dijelaskan lebih gampang dicerna oleh publik kebanyakan gitu. Iya, harusnya Pak Menteri Dodi menjelaskan itu lebih mudah dicerna gitu buat masyarakat yang umum gitu. Ada dua hal, Mas. Pertama bahwa Pak Dodi sudah menyampaikan sesuatu yang memang dalam bahasanya realitas IKN seperti itu mengenai penganggaran. Tapi ada yang kedua saya melihat bahwa Pak Dodi mempertimbangkan jangan sampai kemudian kesan yang muncul adalah IKN itu mangkrak. Itu kan karena itu istilah itu harus dihindari karena lebih buruk lagi kalau wah IKN mangkrak, orang begitu mangkrak yang terlihat itu hambalang kan itu Mas. Ini yang menyebabkan kemudian terminologi yang disampaikan oleh Pak Dodi ini menurut saya tidak dalam konteks salah gitu ya, tapi tidak cukup memadai penjelasannya untuk publik. Makanya juga harusnya ketika Pak Dodi menjelaskan itu ada semacam komunikasi publik lah bahasanya, komunikasi publik yang mengklarifikasi semua itu, entah dari stafnya atau dari dirjennya atau dari apa yang menjelaskan secara ini, atau kalau perlu kementerian lain dan Kementerian Keuangan harusnya menjelaskan. Atau itu mungkin yang sudah dicobakan oleh PCO, Presidential Communication Office dari Hasan. Betul, yang di KPSU. Hasan Nasbi. Betul, PSU itu hanya teman, itu penjelasan konteksnya politis, istana. Kepentingan istana, belum kepentingan publiknya, Mas. Kan harusnya yang dijelaskan publiknya supaya publik itu tidak was-was tadi loh, Mas, khawatir, Mas ini. Karena kan sebenarnya publik itu menyayangkan. Sayang kalau andaikan IKN itu nggak selesai. Gitu loh. Karena kita punya pengalaman dulu era Soekarno waktu Palangkaryanya gagal. Jadi kegagalan itu yang menyebabkan masyarakat itu ada semua trauma sosial, Mas, itu sebenarnya. Tapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dodi sebenarnya menunjukkan bahwa tidak saja memang situasinya pembangunan IKN yang masih banyak kendala, tetapi juga pembangunan IKN itu sebenarnya membutuhkan anggaran besar dari non APBN. Ya. Begitu, Mas. Karena kalau Undang-Undang Dasar Nomor 3, kebetulan saya dulu ikut memberi masukan. Jadi Undang-Undang Nomor 3 mengenai IKN itu kan sebenarnya pembangunan IKN itu sifatnya KPB. KPB itu ada kerjasama pemerintah badan usaha. Waktu itu saya akan menjelaskan terkait dengan PPP. PPP itu Public Private Partnership. Nah, bahasanya gitu kan. Karena itu kemudian IKN itu keberadaan APBN itu hanya sebagai stimulus, Mas. Langsung saja nanti semuanya adalah ditentukan oleh sejauh mana kepemimpinan berikutnya mampu mendatangkan yang namanya investasi, investor tadi. Nah, kalau kemudian kita berpikirnya hanya APBN itu kan barang sudah ada, ya kalau sudah ada mah semua pemimpin bisa menghabisi anggaran yang sudah ada. Lalu kalau bagaimana mendatangkan cuan agar APBN ini tidak terganggu, nah itu yang pemimpin itu yang dibutuhkan sekarang. Artinya pemimpin yang inovatif. Dan itu pemangkasan jadi ramai karena apa? Karena satu bahwa pemimpin kita ini kebanyakan itu politis, Mas. Jadi karena politis aromanya memang dari parpol itu, ya kemudian dia tidak paham betul yang namanya orientasi pembangunan. Orientasi itu ada dua, Mas. Satu, kalau dalam kebijakan publik itu ada yang namanya bottom up. Selama ini kita usulan program itu dari bawah, Mas. Yang terjadi itu kemudian itu ada nama istilah peningkatan, pengembangan, pemberdayaan, kemudian ada lagi pembinaan. Itu sebenarnya sama, tapi sebenarnya Nah, itu mulai dimaaf oleh mereka yang kategori ASN yang oleh Pak Prabowo disebut nyolong. Kalau kita bahasanya Spanyol itu separuh nyolong. Ya. Nah, udah Spanyol ASN ini yang kemudian hendak diperbaiki oleh Pak Prabowo dengan cara dipindah geser. Tidak lagi bottom up, tapi top down. Nah, top down kenapa? Terjemahan dari Astacita itu. Astacita ini kan harus dilaksanakan. Mengingat Pak Prabowo punya program yang memang dijanjikan pada saat kampanye. Dan ini juga memandang Pak Prabowo untuk ke 2029. Situasi sudah berubah, Mas. Putusan MK terkait penghapusan ambang batas 20% itu telah mempengaruhi berbagai partai politik saat ini untuk memandang masa depannya. Karena apa? Karena partai politik bisa mencalonkan seorang presiden, entah itu independen, entah yang di-endorse atau apa boleh. Nah, ini kan otomatis di dalamnya terjadi gejolak di ini. Sementara kita jujur fight bahwa Pak Prabowo secara politik
Partai Gerindra itu nomor 3, Mas. Masih ada 2 partai di atasnya yang istilahnya gajah-gajah yang ada di atasnya. Ini kan sesuatu yang harus dipandang bagaimana Pak Prabowo harus secara cerdas menerapkan yang namanya astacita itu agar mendapat public trust, Mas. Itu persoalannya di situ. Ketika public trust-nya bisa muncul, semua periode kedua nanti beliau akan enak dalam masa ini. Begitu cara berpikirnya seperti itu, Mas. Saya dalami lagi soal simpang siur nih. Ini sekitar informasi tentang itu juga, bahwa Menteri Dodi itu bicara anggaran IKN diblokir itu sekitar tanggal 6 Februari di parlemen saat itu kan rapat kerja. Itu tanggal 6 Februari diblokir. Tapi kalau meriset sebelumnya di tanggal 21 Januarinya ada rapat terbatas tentang IKN. Betul. Ada juga Pak Basuki di situ, kepala otorita IKN gitu. Di situ menurut Pak Basuki sudah disetujui oleh Presiden bahwa di tahun 2025 ini, tahun anggaran, otorita IKN akan mendapatkan dana sekitar 14 triliun. Tambahan 6,3 yang tadinya untuk pembangunan infrastruktur lembaga yudikatif dan legislatif, dan minta tambahan lagi 8,1 gitu kan. Itu katanya. Itu yang kalau kata Pak Basuki bilang sudah disetujui oleh Presiden, kan. Itu tanggal 21. Jadi kalau menurut Pak Basuki, Inpres nomor 1 2025 itu munculnya sebelum ratas tanggal 21 itu. Tapi kan publik tahu ujungnya ketika yang termutakhir Pak Dodi bilang diblokir. Jadi ini yang benar bagaimana nih ceritanya nih gitu. Bagaimana Kang Jaka? Mungkin kita perlu sama-sama mendudukkan pemahaman terhadap IKN. Jadi kita sering menggunakan diksi pembangunan IKN. Ya. Lalu kalau bicara pembangunan IKN itu orang tidak begitu paham siapa yang harus membangun. Karena awalnya otoritas sudah ada, tapi yang bangun semua PU. Jadi anggaran pembangunan IKN 2022 sampai 2024 mayoritas bahkan besar sekali itu di PU, PR. Sekarang kan udah dirubah tuh PU, PR pisah. OIKN dia baru membangun kompetensi organisasinya dulu karena baru muncul pejabatnya aja. Saya aja baru dilantik itu Oktober 2022. Sudah mulai kerja dari Maret. Tapi sebagai tim transisi dulu namanya. Ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika kalau ditanya kepada Pak Menteri PU, anggaran IKN itu anggaran IKN yang ada di PU. Tapi nanyanya kan nggak bareng-bareng, ada Pak Bas. Kalau ada kepala otorita, apakah anggaran di otorita ada anggaran IKN juga kan gitu. Jadi kita harus bedakan antara pembangunan IKN secara keseluruhan yang terdiri dari, misalnya contoh nih, Kementerian Kesehatan kan membangun rumah sakit di sana. Ya. Anggarannya di mana? Di Kemenkes. Kan gitu. Kementerian Perhubungan membangun bandara IKN. Dulu dibilang bandara VVIP, tapi Pak Jokowi memutuskan jangan disebut VVIP. Itu bandaranya komersial. Itu lokasinya di luar IKN, tapi disebut sebagai bandara IKN. Pembangunannya ada di Kementerian Perhubungan, sebagian ada yang membangun di PUPR. Jadi memang istilah IKN ini kadang-kadang dipersepsikan dalam banyak dimensi. Bahkan saya sering, bahkan dulu juga kita suka bahas, presiden yang lalu pun suka ketelepasan bicara, ayo datang ke IKN, lihat ini. Padahal yang beliau maksud itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Wilayah 1A. Yang baru selesai dibangun kan hanya 1A nih. 1B-nya belum, 1C-nya belum. Ini 6.671. 1A-nya itu 2.000 hektaran. Kalau IKN 252.000 hektar. Jadi kalau datang ke IKN, datang ke mana? Ke Sepaku itu IKN, tapi di luar KIPP. Masih berantakan? Iya, masih bekas kecamatan, belum disentuh. Baru di Deputi Perencanaan OIKN baru membuat perencanaan bagaimana merevitalisasi wilayah Sepaku. Belum sampai ke implementasi, baru mengumpulkan ini di arahnya gimana, pembagian wilayahnya bagusnya gimana, nanti supaya seimbang, tidak terjadi kesenjangan antara KIPP yang sangat baru dan bagus sekali dengan
X kecamatan yang so-called masih berantakan misalnya. Nah, ini yang kita juga belum kita bicara wilayah di Muara Jawa. Nelayan-nelayan yang di ujung sana perbatasan yang berasal dari Kabupaten Kukar. Itu belum tersentuh tuh sama pembangunan IKN. Nah, ini mereka ini kan juga harus dibina tadi, diberdayakan dalam konteks ini membangun ibu kota. Ada nggak disebutkan? Kan kita dari kemarin membahas infrastruktur pembangunan KIPP melulu. Padahal kita atau tugas OIKN itu membangun ibu kota, termasuk ada 150.000 lebih orang yang sudah menjadi warga wilayah yang termasuk Nusantara. IKN, Cuma berasal dari ex Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi memang istilah tadi yang saya bilang kesalahan itu karena kita cenderung menggunakan kata IKN untuk segala rumus. Padahal yang dimaksud IKN oleh Pak Dudi itu adalah anggaran IKN yang di PU. Ini lagi tadi ya, bukan lagi di dalam itu lagi ditata ulang. Ya jangan tanya progresnya dulu lah. Saya aja belum bisa ngitung nih. Dari 111 jadi dipotong 81, jadi 30. Yang dipotong yang mana aja? Kan gitu kan. Pasti belum selesai beliau itu membuatnya. Itu aman kalau belanja pegawai kan di luar itu kan, sama hutang luar negeri, sama iya, pasti ada belanja pegawai itu misalnya di perjalanan dinasnya pasti dipotong. Kan gitu ya. Yang enggak ya istilahnya yang tidak tugas kalau rangka tertentu, misalnya hanya seminar atau studi banding, itu mungkin yang akan dipotong misalnya. Tapi kalau misalnya contoh ada undangan dari PBB ya atau dari organisasi internasional lainnya untuk tingkat konferensi yang diwakili oleh negara yang harus diwakili kementerian tertentu, pasti tetap diizinkan lah. Nggak mungkin enggak. Masa kita nggak hadir? Kan nggak mungkin ya. Jadi, nah, cuma cara pandang itu yang saking besarnya. Ini negara ini kan urusannya besar kali. Saya kadang-kadang suka mengatakan begini, orang Indonesia itu cenderung mensimplifikasi Indonesia hanya di sekitar dirinya. Padahal negara Indonesia ini hampir se-Eropa loh. Sabang sampai Merauke itu. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu harus besar. Makanya saya pengen sekali mengusulkan kepada pemerintah ini. Di belakang kantor pejabat itu, di belakangnya bukan cuma presiden sama wapres dan bendera, Garuda Pancasila, tapi harus ada wilayah Republik Indonesia yang demikian luas. Supaya setiap pejabat itu sadar bahwa setiap kebijakan yang dibuat itu dampaknya sebesar itu. Setiap kesalahan yang dibuat itu dampaknya akan sebesar itu terpengaruh. Nah, ini yang kita belum begitu menyadari. Kalau saya belum dari Universitas Juanda, Pak. Karena Juanda itu adalah Perdana Menteri kita yang mendeklarasikan Juanda di mana wilayah Indonesia deklarasi Juanda menjadi sebesar sekarang 56 tahun 57. Lalu disepakati oleh UN tahun 82 dengan UNCLOS. Nah, itulah maksud saya. Jadi kita memang sering IKN, pembangunan IKN. Sebetulnya yang hanya di situ. Kalau Kemenkes kayaknya sedang-sedang aja tuh, pasti rumah sakitnya jadi. Bandaranya diteruskan kan? Nah, tentang ini, ada media yang menulis, media ekonomi yang menulis bahwa dengan sudah terlanjur bilang diblokir itu oleh Pak Menteri Dodi, ditanyalah itu. Jadi investornya itu salah satunya grup Ciputra, ditanya. Karena Ciputra itu dalam proses perencanaan untuk membangun 10 tower untuk ASN. Dan 20 tapak rumah untuk eselon 1. Kan ditanya ke otoritasnya si Ciputra Group itu bilang nggak ada yang berubah karena kami tidak diberitahu ada penundaan atau semacam itu. Tapi memang kami belum tahu kapan groundbreaking-nya. Ini gimana membacanya jadinya? Mas Trubus? Iya, kalau saya melihat lebih kepada perbedaan cara pandang ya. Artinya gini, bahwa ketika Ciputra itu sudah merencanakan untuk bangun. Dan itu KPBU ya yang Ciputra KPBU, ya, bukan komersial ya, bukan komersial ya, KPBU ya. Benar KPBU. Kerjasama pemerintah dan berdesa. Harusnya kan sudah dalam konteks tidak terpengaruh oleh isu-isu atau dinamika yang berkembang kan. Artinya dia sudah sepakat bahwa saya harus membangun 8 tower misalnya atau 10 tower. Ya harusnya sudah harus dibangun, tanggung jawabnya dia kan. Tanggung jawab sebagai bentuk partisipasinya dalam konteks pembangunan IKN secara menyeluruh.
Kan gitu. Jadi kalau kemudian belum ada groundbreaking misalnya, itu kan persoalan politik. Groundbreaking artinya yang melakukan groundbreaking siapa? Kan elit. Elit berarti presiden kan. Dalam hal ini yang harus meletakkan pertama mengenai itu. Tetapi itu kan bisa dilaksanakan nanti. Artinya setelah bangunannya selesai baru diresmikan kan bisa saja. Tapi kalau misalnya mau groundbreaking dulu tapi bangunannya belum ada kan itu yang banyak terjadi. Tapi kadang-kadang groundbreaking doang. Kita Pak SBY dulu membreaking jembatan Selat Sunda. Udah uang 3 triliun udah keluar, di breaking akhirnya Selat Sundanya sampai sekarang nggak pernah ada. Nah ini kan juga hal yang ini ya, artinya terlepas dari itu semua bahwa pemahaman tentang bagaimana seorang elit menyelesaikan, artinya dalam hal ini ya kepala negara atau kepala pemerintahan itu melakukan perencanaan pembangunan itu agar terus berkelanjutan, itu kan sangat didukung oleh bagaimana kesiapan dan kesungguhan dari tadi Ciputra dan KPBU yang harus ini. Itu. Nah, cuman persoalannya kan kemudian begini, KPBU sering dalam konteks seperti setengah hati. Ya, setengah hati. Maksudnya? Karena setengah hati itu kayak nggak yakin apakah ini. Kadang-kadang dipaksa karena dia ada kompensasi. Pagar laut yang ramai itu kan sebenarnya bentuk kompensasi dari ini. Itu diakui atau tidak sudah diakui itu malahan loh. Itu malah kan bentuk tanggung jawab saya sebagai hasil dari IKN itu. IKN. Trade off-nya Pak ya. Kan begitu ya. Trade off-nya seperti itu. Dapat. Nah, dapat itu kan itu. Nah, ketika kemudian dapatnya ini dalam posisi orang dirame-ramein, karena di Indonesia itu aneh, KEK saja. Itu kalahnya sama ini, Mas, tekanan publik. Artinya sama ormas-ormas yang mereka KEK-nya jadi nggak jalan. Mandek kan itu. Jadi ini kan sesuatu yang aneh. Harusnya sebagai negara hukum, Mas, kita harusnya apa yang sudah diputuskan oleh elit, oleh pejabat publiknya, artinya oleh negara, itu harusnya sudah tetap jalan. Kalau ada yang melanggar itu, hukum yang jalan. Diselesaikan secara hukum. Artinya apa? Yang bersangkutan ada kategori pelanggaran pidana yang merusak atau menghambat terjadinya proses pembangunan itu sendiri. Tapi di Indonesia kan belum sampai ke situ. Yang ada kemudian ganti kebijakan karena pemimpinnya dalam tanda petik takut nanti nggak kepilih lagi ke depannya, nggak ada dukungan publiknya. Jadi sehingga berubah lagi, Mas, apa yang sesungguhnya sudah diputuskan. Ya. Nah, jadi negara ini seringkali berbentur-bentur apalagi dengan suasana namanya otonomi daerah, apa yang namanya kemudian otonomi privatisasi. Itu kan kemudian akhirnya mendorong mereka-mereka untuk dalam tanda petik sekedah hati kan. Kalau memang saya anggarannya siap ya ini kan, kalau nggak siap ya sudah. Padahal harusnya pemerintah tetap menjamin apapun yang terjadi adalah tanggung jawab pemerintah IKN secara keseluruhan, tapi pembangunan itu KPBU ya sudah tanggung jawab itu adalah KPBU. You tanggung jawab. Kalau sudah memang ya diselesaikan, jangan terpengaruh ini anggaran diblokir. Itu anggaran diblokir kan kaitannya dengan kementerian, nggak ada hubungannya dengan IKN kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Tapi ini yang kurang menurut saya, informasi publiknya minim, ya kan. Kemudian komunikasi publiknya juga nggak berjalan. Apalagi kemudian kita ini seringkali tumpang tindih kebijakan itu asalnya dari ketidakmampuan para elit juga menjelaskan. Ya kan, menjelaskan tentang persoalan kebijakan kita itu mau kemana sih? Ya kalau sebenarnya IKN itu pokoknya jadi tahun sekian, harusnya ditarget, Mas, target selesai. Karena gini tadi kan ada berapa istilah lingkaran ya, bahasa lingkaran ring, berapa kawasan ringnya itu. Harusnya kan wilayah pembangunan. Nah, itu kan seharusnya kalau ini utama inti harus selesai, tahun ini harus selesai. Harusnya selesaikan, Mas. Nah, kemudian negara juga nggak boleh kemudian berpikir, wah ini sulitnya kita namanya alam demokrasi politik di mana kemudian lebih kepada ini keterpilihan, Mas. Khawatir nanti suatu saat tidak ada keterpilihan, nggak ada dukungan publiknya. Nah, inilah kemudian gonjang-ganjing kebijakan kita terhadap pembangunan itu seringkali ya entah itu dievaluasi, entah kemudian ditunda, entah itu ini. Jadi harusnya jangan membanggakan, saya berharap pemimpin kita jangan membanggakan sesuatu yang sudah di-create oleh seolah itu dirinya sendiri. Kenapa nggak bangga kemudian sesuatu yang mangkrak itu harusnya diselesaikan gitu. Kan itu. Kenapa harusnya? Ditinggal ya Pak ya? Iya ditinggal saja, soalnya itu kan mempermalukan Pak SBY sudah bersusah payah itu. Memang di situ terjadi karena ada namanya
tata kelola kan, tata kelola yang tidak baik. Sama kalau kita ngomongin apakah EBG ini yang sudah berjalan baik, enggak, banyak itu yang teriak-teriak yang namanya kantin-kantin pada teriak nggak dapat ini job kan gitu, karena semua dikuasai oleh catering, kemudian makanannya yang ya ini oleh anak-anak yang kemudian hari ini juga orang yang mencela itu kemudian diangkat jadi pejabat juga oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertahanan kan, Dodi itu. Nah, itu kan semua menjadi problem di mana kemudian saya melihat apa yang diraih oleh pemerintah memang sekarang targetnya nggak jelas. Kenapa kita nggak punya APBN, Mas? GBHN bukan GBHN. Jadi GBHN itulah sebenarnya kuncinya. Kalau kita hanya ngandali RPJMP, RPJMD itu memang nggak bisa, Mas. Karena itu sifatnya lebih ke ini, kita itu sulit, Mas, karena kita ada visi presiden. Di sini ada visi kepala daerah. Visi kepala daerah harus menjalankan visi kepala daerahnya. Visi presiden harus menjalankan presidennya. Walaupun kemarin Pak Jokowi mengatakan sebelumnya. Itu yang kepala daerah dalam konteks otonomi daerah jadinya. Ini otonomi daerah. Kan dia ketika dia ini harus menjanjikan sesuatu sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Pemimpin kan harus punya visi, Mas, untuk mengembangkan daerah masing-masing. Nah, sekarang visi yang ada di negara juga berbeda. Dia punya ini sendiri karena konteksnya lebih ke tadi yang dijelaskan Pak Nusantara, Juanda tadi. Kan gitu. Nah, ini yang sering kali terjadi istilahnya benturan, Mas. Ada konflik kepentingan, kemudian juga ada banyak istilahnya itu ya gap-gap ya. Tapi kan kita juga mengenal itu, Pak. Sistem dekonsentrasi bahwa itu juga vertikal bawahannya presiden kan, kepala daerah itu kalau kita pakai yang dekonsentrasi ya. Desentralisasi dan sekaligus dekonsentrasi kan kita kan. Kalau dekonsentrasi kan realitas politik. Iya, itu kan kalau ini konsep pembagian undang-undang otonomi daerahnya seperti itu. Artinya kan kita ada daerah-daerah itu yang memang mengembangkan dirinya sendiri. Tapi daerah itu jangan lupa ada juga visi presiden, visi negara, jangan lepas. Tetapi kan persoalannya kepentingan politik ini seringkali ini. Beda. Jadi sudah beda. Kita kalau ngomongin pengetahuan kan dasarnya dasar konseptual teoritis ya. Nah, sementara ini dasarnya dasar realitas saja, kebutuhan praktis. Nah, jadi nggak akan ketemu. Maka yang terjadi kemudian ketika negara gantungannya pada konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kan patokannya negara. Artinya presiden itu harus dasarnya ke sana. Karena kalau melanggar konstitusi presiden bisa di-impeach. Kan gitu. Nah, kepala daerah enggak, Mas, melanggar perda dia diimpeach, Pak. Enggak ada, nggak ngefek apa-apa. Padahal perda itu konstitusinya daerah. Banyak kepala daerah ya, Jakarta banyak yang dilakukan, berapa orang aja melanggar perda-perda yang dia bikin sendiri. Tapi nggak ada sanksi itu. Tapi kalau presiden coba, Mas, langsung ke MK, Mas. Ada yang gugat ke MK. Itu yang terjadi. Negeri seperti itu, Mas. Jadi dalam pandangan kebijakan publik memang IKN ini menjadi menarik karena apa? Karena orang persepsi yang dijelaskan Pak Cakat tadi lebih kepada ini keseluruhan, gelondongan. Jadi orang melihat ini Kementerian PUPR anggaran 110 terus dipotong sampai 80 juga tinggal ini. Itu kan 30. Sifatnya gelondongan, belum dilihat secara program. Apakah programnya tumpang tindih? Jangan-jangan redundant itu sama dengan yang lain. Tapi kalau sampai 80 dari 111 kalau kita ambil kasus di Kementerian PU itu kan banyak banget itu, Pak. Nah, ya itulah yang kemudian secara hitung-hitungan. Saya orang kebijakan publik cuma hitung. Nanti dampaknya kemana? Artinya apa? PU itu kan ngurusin tentang jalan, Mas. Jalan saja satu topik. Kita jalan itu ada jalan nasional, negara, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Belum lagi ya jalan desa, urusan desa lah kalau jalan kecamatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jalan-jalan ini siapa yang bertanggung jawab dengan anggaran yang begitu ini? Nanti akan banyak jalan berlubang-lubang lagi, Mas, yang orang akan mengurus, kecuali jalan tol. Kalau tol sudah urusannya ini pihak tol. Sekarang kalau yang jalan umum, siapa yang mulai, Mas? Itu akan jadi masalah nanti. Padahal yang dulu kita waktu terjadi di Lampung kemudian viral tentang jalan itu kan otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi kan pemerintah tergopoh-gopoh membangun itu supaya jalannya mulus. Nah, artinya PU dipotong ini, IKN bagaimana? Nah, IKN siji mengalami situasi yang kemudian asumsinya mau nggak mau terus mangkrak. Karena apa? Karena selama ini kita asumsinya tergantung kepada namanya APBN. Bukan KPBU tadi. Sebenarnya KPBU-nya yang harus menjelaskan. Ini direkan sudah berkali-kali dinyatakan oleh Menteri Penanaman Modal, ya kan?
sudah yang ngantri bahkan yang mau melakukan ini investasi. Ada 160 yang melis itu. Apakah harusnya kan ditanyakan listnya sebagaimana? Tanggung jawab listnya apa? Harusnya kan negara memfasilitasi mereka. Jadi anggaran yang ada itu hanyalah stimulus, bukan anggaran yang mutlak untuk bangun jadi seperti Bandung Bondowoso membangun candi Prambanan. Coba harusnya itu. Soal tadi tentang Ciputra Group, KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tidak terpengaruh dengan kata-kata IKN anggarannya diblokir, tapi juga tidak tahu kapan groundbreaking-nya. Bagaimana bisa menjelaskan ini? Baik. Jadi memang kalau mereka sih bilang Citra itu semuanya didrive oleh otorita, jadi kami tunggu aja. Gitu. Statement itu memang menunjukkan pemahamannya memang sebagian. Jadi gini, KPBU itu kan kalau kita bicara siapa yang membiayai proyek itu duluan, pasti swastanya. Kalau belum dibangun, belum ada timbul nanti swasta itu keluar biaya berapa, lalu pemerintah harus bayar dalam jangka waktu tertentu, dan mulai bayar itu di kapan? Asumsi saya kalau kita KPBU-nya itu 10 tahun, ya setahun pertama dia bangun sampai selesai, tahun kedua baru mulai ada cicilan pembayaran. Itu menggunakan namanya sistem availability payment. AP itu tidak termasuk dalam anggaran yang di dalam DIPA-nya otorita. Tapi itu nanti dianggarkan sendiri oleh Kementerian Keuangan karena baru ketahuan setelah proyeknya terhitung angkanya berapa, mulai cicil berapa, setiap tahun negara akan mencicil, kan gitu. Jadi memang betul. Harusnya seperti Pak Trubus bilang nggak akan terpengaruh sama urusan dana diblokir karena yang diblokir ini bukan bagian uang yang dipakai untuk bayar AP. Bayar AP itu 2025 dia belum mulai bangun, bagaimana dia udah mau nagih, kan gitu kan? Perkiraan saya baru mulai nagih nanti 2026. Artinya untuk tahun ini nggak ada masalah, KPBU itu silakan dimulai. Tapi kan tadi ada proses dari mulai disampaikan kebutuhan proyek, lalu para peminat mendaftar, lalu mereka ditenderkan, lalu terpilihlah, katakan tadi Ciputra yang terpilih, dia membangun 10, itu setelah dilihat, oke, secara keuangan dia mampu, pengalaman mampu, biaya total berapa, nah nanti mulai setelah itu selesai, itu mulai mendesainnya segala macam. Nah groundbreaking itu sebetulnya tadi Pak Trubus benar, itu sebetulnya sesuatu yang hukumnya itu bukan wajib, sunnah aja. Kalau pengen ada seremoni, biar kita semangat. Ini proyek dimulai loh. Tapi kan logikanya dengan ini, katakanlah ini, kalau banyak orang bilang ini proyek ambisius Jokowi ketika jadi presiden kan, ingin meninggalkan legacy IKN di masa pemerintahannya. Itu gitu kan. Harusnya pandangannya keliru, Pak. Harusnya groundbreaking itu ya dipakai sebagai kampanye, promosi, pencitraan lah kalau mau dibilang begitu kan. Kalau ya dari perspektif itu bisa, tapi kita melihatnya gini, groundbreaking itu untuk menyatakan komitmen kita sepakat membangun, kita memulai dan kita semangat. Kalau yang positif ya. Lalu kalau dibilangan ini ambisius legacy, itu agak kejauhan karena logika kita itu harusnya berpikir baca Undang-Undang 3, berapa lama sih pembangunan IKN? Sampai 2045. Mungkin nggak 2024 IKN itu selesai? Enggak kan? Enggak mungkin jadi legacy orang selesai aja belum. Jadi legacy itu kalau memang 2045 selesai. Nah untuk 2045 selesai, logikanya itu satu presiden, enggak mungkin 5. Makanya kita harus contoh Pak, yang namanya GWK. Coba kita datang ke GWK, lihat di temboknya, berapa presidensi di situ. Garuda Wisnu Kencana. Berapa presidensi berlanjut membangun. Kalau tadi sustainability itu karena setiap presidensi mau melanjutkan perlahan aja satu-satu sesuai tahapan, maka kita bisa akan mempunyai ibu kota yang bagus di 2045. Enggak sekarang memang. Tapi berapa presiden harus menyelesaikan. Nah, itu harus ada GBHN-nya. Ada GBHN-nya memang. Masalah itu nggak ada GBHN. Jadi kan pernah meletup di 2024, udah pindah tuh ASN. Ya kan, tapi kan batal kan memang infrastrukturnya belum lengkap di sana kan, belum bisa menampung itu semua. Apakah itu nggak bisa dibaca sebagai meleset jadinya? Oh, kalau meleset ya. Tapi kalau kita lihat ke tahapan pembangunan yang seharusnya nggak seperti itu. Memang ada
harapan yang berlebihan kemarin tuh membangun 47 tower, bahkan mungkin lebih ya 200 tower di 2021 saya. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat satu, bangun kantor-kantor udah duluan dirancang, dianggarkan, ada yang lupa anggaran untuk hunian itu sampai 2023 itu belum dianggarkan. Oke. Kok bisa begitu? Ada mismatch di perencanaannya? Nggak integrasi. Penganggaran ya, kan makanya kita kan melihat, otorita itu melihat semua. Nah sekarang saya terus terang Pak, saya pernah diomeli sama anggota dewan waktu mereka berkunjung ke sana. Pak Jaka, ini kenapa gedung DPR sama perumahan DPR belum dibangun? Ya saya jawab, mohon maaf, yang menganggarkan kan harusnya DPR. Itu bukan pemerintah dong, membangun untuk kantornya DPR. DPR yang membuat undang-undang, tapi tidak menganggarkan. Jadi pemerintah yang kalau menyuruh PU, kalau anggarannya sudah dibuatkan, pasti mereka bangun. Baru mereka sadar, oh iya, mereka sendiri lupa menganggarkan. Entah lupa, entah memang nggak niat. Tapi saya husnuzon aja. Husnuzon aja, berarti wah ternyata kita juga harus. Ini undang-undang ya Pak, Undang-Undang 3 itu semua orang harus baca, dan perintah itu bukan hanya ke presiden. Undang-undang itu kalau ini kan perintah membangun ibu kota negara. So, semua lembaga tinggi negara harus concern. Contohnya apa? BI dengan sadar datang. Karena apa? Undang-undang BI menyatakan dia berada di ibu kota negara. Wah, kalau dipindah tahun 2024, misalnya nih ya, mereka segera, jadi mereka menganggarkan LPS, BI. Tapi ada lembaga negara yang nggak menganggarkan. Jadi loh, gimana ini? Nah ini kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi yang perlu kita pahami adalah membangun ibu kota itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah dilakukan semuanya. Jadi kalau ada kekurangan di sana-sini, itu wajar. Daripada kita sibuk mencari siapa yang salah, ya kita memperbaiki yang kurang. Contoh lagi, waktu itu kan mikir, wah kalau 2024 pindah, gedung MPR belum ada, pelantikan presiden mau di mana? Itu kita bahas tuh di rapat di Seknek. Saya yang menyampaikan. Pak Kasetpres pada waktu itu juga, oh iya ya, mau di mana? Mau nggak anggota dewan itu dilantik di IKN yang belum ada gedungnya? Kita komunikasi, dan itu udah beda lembaga negara kan. Nah akhirnya saya bilang, kalau ditantik di Istana Negara bisa nggak? Karena itu Istana Negara loh, bukan Istana Presiden. Jadi mestinya lembaga negara yang mau Mahkamah Agung, mau DPR, DPD, boleh aja pakai itu. Saya tanya ke Pak Danis, Pimpronya waktu itu kan, Kepala Kasatgas. Pak Danis, itu kira-kira muat nggak kalau berapa ribu orang, 5.000? Muat sih sebetulnya. Cuma kan orang membayangkan yang datang itu kan bukan cuma yang dilantik. Tamu negara, undangan, keluarga. Ya. Oke. Ruangan untuk acara bisa. Tapi orang masuk ke wilayah itu nginep nunggu untuk nggak cukup. Makanya 17 Agustus saja kemarin di downgrade itu acaranya. Maksudnya downgrade itu tidak terlalu banyak instansi yang dilibatkan, bahkan kedutaan besar juga dibatasi segala macam yang datang. Naik bis bisa cukup. Itu nggak. Jadi akhirnya pada kenyataannya secara realitas orang baru betul-betul nyadar begitu mau dilaksanakan. Oh iya, nggak semudah itu. Di atas kertas mungkin gampang mengatur gini. Mas Trubus ketawa apa nih? Nah, saya ketawa gini. ASN itu kan sudah digembar-gemborkan pindah. Ya, 2024 dan rapat itu berkali-kali. Jadi intinya apa? Kita sudah siap ready bahwa September itu sudah pindah. Karena bahkan sebelumnya itu kan 17 Agustus berarti Juli. 17 Agustus kan presiden kan maunya pokoknya ngerek bendera di situ di sana bahasa Jawanya. Nah, terus berarti kalau nggak mungkin dong di situ kosong, artinya nggak ada ASN-nya, nggak ada sebagai bentuk kan harus ada ASN di situ. Nah, maka Juli itu ada rencana katanya mau dipindah ke sana. Sudah disiapkan semuanya, ternyata muncul gagal lagi, ya kan? Terus September di ini lagi
gagal maning. Ini lagi sekarang. Jadi apa yang terjadi kemudian? Publik itu disuguhkan atau satu janji-janji yang kemudian, istilahnya satu bukan janji ya, satu apa namanya informasi target. lah, informasi. Target yang jadi kesannya terus, itu kayak hoax gitu loh. Jadi berbau hoax. Jadi pemerintah memproduksi hoax bahwa ASN itu akan pindah ke sana. Karena yang namanya infrastruktur IKN tadi, itu kan tetap harus diisi oleh manusia. Manusianya siapa? Kan ASN itu. Karena ASN adalah birokrasi yang melayani tentang apa kebutuhan-kebutuhan publik. Nah sekarang kalau ASN-nya belum ada, itu kan jadi bagaimana? Alasan yang kemudian muncul kan kemudian karena infrastruktur air belum ada, susah ini. Belum lagi kalau memindahkan anak, belum ada ketakutan lagi kalau dalam berbagai diskusi itu, misalnya sampai ASN-nya di sana stres, nggak bisa kerja karena kemana-mana nggak bisa. Belum lagi kalau dia dipisahkan sama anak istrinya. Kemudian pemerintah Pak Prajokowi berkali menjanjikan akan ada insentif yang berupa tunjangan ini, tunjangan kemahalan, tunjangan berbagai tunjangan seperti itu. Seperti sesuatu itu kita punya duit banyak yang bisa memberikan dia satu ini suasana happy gitu ya. Mungkin kan jadi masyarakat kemudian berlalu berpikir-pikir itu mereka malah ujung-ujungnya menjadi mereka yang di sini sudah merasa terbuang karena nggak bisa meningkat karena gini di ASN itu ada senioritas Mas. Ya. Jadi kalau misalnya mereka yang baru-baru kan maunya sudah eselonnya di bawah 2 atau 1 itu kan maunya udah mending ke IKN aja. Kan dia mau karir biar kelihatan karyanya. Tapi kalau di sini kan dia otomatis cuma dia dikokopin yang 2 sama 1 doang nggak ngerti apa-apa kan. Jadi kan ada itu rasa itu berbagai di dalam kebetulan saya mengajar di itu lembaga administrasi negara kan. Jadi itu anak mahasiswanya itu adalah anak ASN semua. Itu menjelaskan ke saya bahwa bagaimana saya mau ini Pak, mau dikatakan saya punya kinerja, berprestasi kalau nggak saya membuat sesuatu yang kemudian eye-catching menurut masyarakat gitu kan. Maunya kan gitu. Kita juga memahami loh Mas itu karena mereka anak muda yang jiwanya jiwa untuk menunjukkan inilah aku. Balik bacaan ini Bondowosonya ini aku gitu kan. Nah, tapi saya bisa nambahkan sedikit ya Pak. Dalam 3 janji pindah itu yang meleset, saya bisa tambahkan informasinya. Awalnya memang Juni itu harusnya sudah bisa. Tapi kita menyadari bahwa proses pembangunan gedung di sana kan masih jalan, Pak. Jadi hunian ASN-nya sudah jadi, ada 12 tower yang sudah bisa dihuni. Tapi kalau mereka dipindahkan, sementara yang kerja ini masih, itu secara kehidupan sosial orang di tengah proyek yang sedang berjalan itu nggak sehat. Satu. Kedua, waktu itu kita mau menyelenggarakan 17 Agustus. Nah, kita usul, ini kalau sekali event 17 Agustus saja kita butuh effort. Ya, karena di sana itu beda lah kalau event itu Jakarta ya, segala sesuatu sudah tersedia. Kalau pada saat yang sama kita memindahkan orang, satu, traffic airline-nya itu nggak akan mungkin bisa tercapai. Lalu dimundurkan, kita usul Oktober, ya kan, Oktober sesudah 17 Agustusan. Tapi kemudian terjadi peralihan presiden, lalu ada banyak lembaga baru. Kementerian Pan-RB sebetulnya itu udah punya nama, semua orang yang pindah, tapi 34 kementerian. Eselon 1, 2, 3, 4 sampai staf itu siapa aja namanya udah tahu. Saya itu namanya udah masuk misalnya, udah tahu orang-orang itu semua. Pada saat bulan September Oktober itu udah tahu. Tapi begitu diumumkan menterinya sekian, ada yang pindah kementerian, ada yang pindah ini, ada yang naik posisinya. Jadi itu datanya semua tidak valid, makanya Ibu Menpan RB kemarin di awal tuh nggak bisa menentukan dulu karena apa? Ini orangnya udah nggak sama dengan yang ada di daftar, sehingga dimundurkan lagi. Tapi intinya adalah sebetulnya kalau kita mau bertahap, berapapun gedung yang sudah jadi, berapa namanya yang sudah fix ya bisa pindah. Masalah kerja sekarang kan sudah banyak online, nggak ada masalah sebetulnya menurut saya. Terpisah kantor, apalagi sekarang ada usul kerja cuma 3 hari, WFA. WFH di 3 hari, WF office di WFO-nya di 3 hari. Jadi secara teknologi udah nggak ada masalah. Jadi masalahnya itu justru menentukan orangnya yang harus pindah itu siapa. Sekarang aja nih ada eselon 2-nya otorita, tiba-tiba sudah berhasil seleksi keterima menjadi eselon 1 di kementerian lain. Pindah dia juga. Tadinya dia sudah di sana, sudah
Kalau otorita kan sebagian memang udah lama dari awal ada yang udah di IKN ya. Nah dia malah pindah nih sekarang jadi ke Jakarta kan gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi memang ibaratkan gini lah, kalau proses pindah rumah saja kita banyak sekali. Oh ini belum. Iya. Apalagi pindah ibu kota melibatkan ratusan ribu orang, pasti banyak yang salah. Nah, ketika ngomong pindah ibu kota, Jakarta kan sebenarnya perundangannya udah resmi ganti jadi DKJ kan. Tapi status masih ibu kota. Ya. Karena memang belum pindah ke IKN sampai ada kepresnya Pak Prabowo yang resmi memindahkan itu. Tapi kan itu kepres itu nggak tahu kapan itu munculnya kan. Jadi Jakarta masih ibu kota secara resmi, secara de facto de jure masih itu kan masih ibu kota kan. Nah, sementara sah sebagai ibu kota IKN, kita ngomong IKN. Kalau trias politikanya itu lembaga-lembaga itu ada di sana semua kan. Ada eksekutif di sana, eksekutif legislatif di sana, yudikatif di sana. Nah, sekarang di tahun anggaran 2025 kan Pak Basuki memintakan itu untuk membangunkan. Karena targetnya 2028 pindah semua kan. Gitu. Sebagai ibu kota politik 2020. 14 triliun itu untuk membangun infrastruktur legislatif dan yudikatif. Tapi kan ini sekarang masih belum jelas jadi nasibnya karena ada kata blokir tadi itu. Ya mungkin sebentar lagi selesai. Makanya saya lihat tadi ini proses sedang berjalan, tapi karena kata blokir yang digunakan menimbulkan tadi perbedaan persepsi di masing-masing orang sampai yang paling ekstrim menganggap wah ini bakal mangkrak. Otomatis itu menjadi bahasan yang ramai. Gitu. Tapi realnya masih di sini, ibu kotanya realnya. Masih. Dan itu nggak ada masalah sebetulnya. Korea itu mengalami kan. 15 tahun Sejong sudah dibangun. Ibu kota Seoul, 30 kementerian sudah pindah. Tapi presiden, Menhan, Menlu itu masih di Seoul. Iya, itu nggak ada masalah sebetulnya. Artinya pengalaman di negara lain bahwa perpindahan itu proses butuh puluhan tahun itu biasa. Cuma kita tadi karena ada beberapa yang dianggap target-target yang orang membayangkan, oh 2024 berarti udah jadi kayak Jakarta. Ya enggak. Gitu. Ya, bayangannya itu ini Mas, makanya orang pindahnya itu pindah kayak orang kos-kosan pindah Mas. Jadi orang pindah itu ya semuanya simplifikasi ini itu sebenarnya. Itu kan yang menjadi problem kemudian IKN itu terus ramai karena berpindahnya nggak dijelaskan secara rinci perteknya apa, peraturan teknisnya seperti apa, juklak petunjuk pelaksanaannya seperti apa, kemudian juknisnya petunjuk teknisnya seperti apa. Itu yang sampai hari ini informasi di kalangan ASN maupun di masyarakat juga tidak ada penjelasan dari pemerintah. Itu masalahnya. Tentang anggaran yang diblokir. Ini kan sementara diblokirnya kan? Pasti. Ya nggak kan? Mungkin selamanya. Ya kan? Kang Jaka cepet-cepet aja. Pasti. Aneh. Karena ex mantan sekretaris otoritas. Walaupun kalau kita publik mengatakan belum tentu Pak bisa selamanya itu. Bisa selamanya. Bisa selamanya kan? 2028 paling bisa dicairin baru bisa. Kalau kondisi karena kalau presiden punya alasan loh Mas. Nah, Asta Cita itu harus dilaksanakan. Itu ada MBG pula kan? Ada MBG, ada kesehatan gratis. Tapi jangan lupa Pak, ada Undang-Undang 3 dan Undang-Undang 21. Ya betul, tapi kan nggak harus dilaksanakan hari ini Pak. Kan bisa saja nanti setelah presiden berikutnya juga nggak apa-apa. Nggak harus Pak Prabowo. Prabowo mengatakan saya sudah melanjutkan sesuai tahapan Pak. Di situ ada tahapan. Itu perintahnya kan tahapan. Iya betul. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini, itu yang justru presiden harus hati-hati. Jangan sampai terjebak. Sama sekali tidak mau melaksanakan, tahu-tahu dianggap tidak melaksanakan undang-undang, akibatnya apa? Impeachment. Kalau kita kan banyaknya kementerian lembaga yang sudah ada. Nah, ini kan harusnya ini dirampingkan dulu. Nah, ya itu kan, saya pengen dengar tuh. Saya pengen tanya sebenarnya siapa sih yang dimaksud raja-raja kecil tuh? Kalau tafsirannya Mas Trubus. Iya, raja-raja kecil saya lihat itu ketua-ketua parpol yang duduk di itu yang mungkin. Ini yakin nih ngomong ini ketua-ketua parpol ini. Iya, karena yang di kabinet kan ngomong ketua-ketua parpol.